alim, para ulama, para sesepuh lan pinesepuh ingkang kaula hormati, khususnya segenap kepengurusan takmir Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim rutin di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, bermujalasah di majlis yang insyaallah mubarakah ini, di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan dengan duduk kita bersama di majlis dan di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni semua kesalahan dan khilafan kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni semua dosa dan kesalahan para orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni semua kesalahan dan kekhilafan para guru-guru kita, hingga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bertakwa, tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abdullah bin Abbas, saya pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya seluruh umatku, kata Rasulullah, mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan, maka semua umatku akan berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu semuanya dijadikan bulan Ramadan. Seandainya umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka semuanya akan berharap dan memohon kepada Allah dalam satu tahun ini adalah semuanya Ramadan. Jadi tidak ada bulan-bulan yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya pahala, saking banyaknya keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Mengapa, kata Rasulullah, umatku berharap sedemikian rupa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Sesungguhnya setiap amal kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, mujtami'atun, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya ngelampai satu amalan kebaikan, melaksanakan satu amalan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, maka satu kebaikan tersebut dilipat gandakan sama dengan berbuat 10 kebaikan selain daripada bulan Ramadan. Bahkan sampai di dalam hadis Rasulullah, saking besarnya pahala dan keutamaan di bulan suci Ramadan, man qara'al Qur'ana fi Ramadan wa fi shalah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dan dibaca di dalam salat. Kayak tadi itu kita membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ada suratan yang dibaca juga. Tadi surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha, sampai ayat yang terakhir. Terus di rakaat yang kedua Al-Fatihah lagi. Terus saya tadi baca surat Ad-Duha. Itu kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran lalu dibaca di dalam salat, fa bikulli harfin, maka di dalam setiap satu hurufnya, kata Rasulullah SAW, falahu mi'atu hasanatin, maka bagi dirinya sama dengan membaca satu huruf itu dibanding dengan 100 huruf di luar bulan Ramadan. Kalau saya tadi baca surat Al-Fatihah dengan panjenengan,
maka panjenengan dibaca di dalam satu salat. Rakaat yang pertama sama dengan pahalanya baca satu surat Al-Fatihah, pahalanya sama dengan membaca 100 kali surat Al-Fatihah. Itu khusus bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan tidak seperti itu pahalanya yang diberikan oleh Allah. Hatam Al-Quran sekali di bulan Ramadan sama dengan menghatamkan 100 kali selain daripada bulan Ramadan. Jadi panjenengan ngaji setiap hari itu membaca Al-Fatihah, setiap hari membaca surat Al-Baqarah sampai kepada surat An-Nas, lalu kita duduk doa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali hatam maka sama dengan menghatamkan 100 kali Al-Quran. Itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikelanjutkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi yang dibaca di dalam salat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghairi salatin wa fi wudu'in, falahu bikulli harfin 25 hasanatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar salat, dibaca dalam keadaan dirinya punya wudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bikulli harfin, maka di dalam setiap hurufnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 25 hasanatin, 25 kali huruf Al-Quran. Setiap satu hurufnya sama dengan membaca 25 kali huruf Al-Quran. Itu dibaca di luar salat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi di bulan Ramadan kita ngaji Al-Quran di luar salat, membaca Al-Quran di luar salat, apalagi dibaca di dalam salat. Kalau saya dulu di pondok itu setiap malam itu hatam. Setiap malam itu hatam Quran. 15 juz dibaca di dalam salat tarawih, 15 juz dibaca di dalam salat malamnya, salat witirnya. Jadi dulu kalau kus itu ngimami, kiai ngimami dulu itu gantian kus dengan kiai imamnya. Kalau Ramadan itu, jadi setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran di pondok di Jawa Tengah itu. Itu dulu setiap malam 15 juz tarawih, 15 juz di dalam salat witirnya. Tapi salat witirnya setiap malam itu dilaksanakan setiap jam 1:30 itu dimulai sampai beliau itu selesai ngimami itu sekitar jam 3:30. Habis itu sahur sarang, setelah sahur nunggu adzan subuh, habis itu subuh, setelah subuh hataman Quran lagi semua santri. Itu di pondok. Jadi tidak ada selama 24 jam itu pondok itu dulu tidak sepi. Ya beliau membaca dan mengkaji, saking banyak pahala di bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam tarawih dan salat malam pun beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi dalam satu bulan beliau di dalam salat, dibaca di dalam salat bersama santri-santri itu hatam 30 kali. Di luar salat tidak dihitung hatam Al-Qurannya. Gitu. Nah, kalau kita di Masjid Nurul Huda ini sudah hatam berapa kali? Pun pinten Pak Nawawi. Peng sekawan, alhamdulillah. Sudah hatam 4 kali. Maka kalau dibaca di dalam salat, tadi keutamaannya sama dengan 100 kali hatam. Kalau dibaca di luar salat sama dengan 25 kali baca ataupun menghatamkan Al-Quran. Berarti kalau sudah 4 kali, hitungannya sudah disamakan dengan hitungan 100 kali hatam Al-Quran. Itu 4, yang 1 25, terus 2 25, 50, 3 25, 75, terus yang keempat 25 lagi, 75 tambah 25 pas 100 kali hatam Al-Quran. Itu keutamanya apabila dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala di luar salat dalam keadaan punya wudu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Wa man qara'a Al-Quran fi ghairi sholati bila wudu'in." Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar salat bila wudu'in, dengan tanpa punya wudu, fa bikulli harfin, maka di dalam setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terhadap orang tersebut bikulli harfin asyru hasanatin. Di dalam setiap hurufnya yang dibaca di luar salat
dengan tanpa punya wudu, setiap hurufnya akan disamakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan membaca 10 huruf. Jadi kalau khatam bagi orang yang hafal Quran. Tapi kalau nggak hafal Quran terus membaca Al-Quran di luar sholat tanpa punya wudu, itu tidak mungkin karena tidak hafal Al-Quran. Bagi orang yang hafal kan kadang naik motor baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Surat Naba Al-Kahfi, itu surat Al-Kahfi. Terus yang hafal Yasin silahkan dibaca Yasinnya. Sekali hatam Yasin maka dibaca di luar salat sama dengan 10 kali membaca surat Yasin. Ada ijazah dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada ijazah dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, membaca 1 kali Yasin itu sama pahalanya dengan membaca 40 kali Yasin. Dan barang siapa yang mengamalkan itu, semua hajatnya di dalam waktu yang dekat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Caranya bagaimana? 7 kali kalimat Yasin diulang. Yasin, 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 Yasin sampai 7 kali. Wal Qur'anil Hakim. Ketemu dengan kalimat dzalika taqdirul azizil alim, diulang 14 kali. Dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim. Yang pertama Yasin 7 kali. Terus dilanjutkan wal Qur'anil Hakim sampai ketemu kalimat dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, diulang 14 kali. Setelah itu membaca Yasin dilanjutkan, ketemu kalimat salamun qalam mir rabbir rahim, salamun qalam mir rabbir rahim, salamun qalam mir rabbir rahim, dibaca diulang sebanyak 16 kali. Yasin 7 kali. Apa lagi tadi? Dzalika taqdirul azizil alim 14 kali. Terus salamun qalam mir rabbir rahim 16 kali. Ketemu dengan lafaz awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala, diulang 4 kali. awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala, 3 kali. Setelah 3 kali ditambahi wa anta qadirun, diam sejenak mohon kepada Allah sebagaimana permohonan yang ada di awal itu tadi. Ya Allah, saya mohon A ya Allah, saya mohon B ya Allah, saya mohon C ya Allah, sampai Z. Panjenengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah permohonannya selesai sesuai dengan permohonan yang sebelum membaca surat Yasin itu tadi, maka diulang sekali lagi awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, sampai wa ilaihi turja'un, sampai akhir. Maka kata Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang membaca surat Yasin yang seperti itu sama dengan membaca 40 kali surat Yasin. Semua permohonannya dalam waktu yang dekat itu akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Ini tata cara. Bagaimana cara kita menjadi hamba Allah, bagaimana tata cara kita di dalam membaca Al-Quran, menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, agar di dalam kehidupan kita selalu bersama Gusti Allah. Buatan usah soro-soro nyambut damel. Membaca Yasin yang seperti itu tadi, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu dikatakan sama dengan membaca 40 kali surat Yasin. 40 kali surat Yasin tersebut yang diamalkan setiap hari. Cara mengamalkannya itu dalam kitab itu dibaca di atas separuh malam. Jam berapa? Jam 12 ke belakang. Sekali saja dibaca, habis itu sudah tidur. Mau
memohon kepada Allah. Jadi sebelum baca Yasin, habis tawassul, habis Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada para tabi'in, kepada orang-orang yang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Fatihah kepada pengarang yang memberi ijazah, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setelah itu setelah Fatihah memohon kepada Allah, ya Allah, dengan barakahnya saya membaca surat Yasin ini, saya memohon kepadamu ya Allah, saya memohon ini, saya memohon itu, saya memohon ini, saya memohon itu. Nanti ketemu dengan lafaz awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum, bala, ditambahi wa anta qadirun setelah 3 kali. Setelah 3 kali awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum, bala wa anta qadirun. Mohon lagi kepada Allah sebagaimana permohonan yang di awal sebelum baca surat Yasin. Setelah selesai, ngulang sekali lagi awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum, bala. Terus dilanjutkan wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sudah. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah, gitu aja. Terus panjenengan tidur. Semua hajatnya dalam waktu dekat, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu akan dikabulkan. Jadi ada kondisi pandemi seperti ini tidak bingung-bingung. Rizki akan diberikan oleh Allah, permohonan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cara dan jalan min haitsu la yahtasib. Dari jalan ataupun cara min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Kadang ada rezeki, ada tetangga ngasih, ada saudara ngasih, ada teman ngasih. Ini cara agar kita itu tidak sibuk dengan urusan dunia, akan tetapi sibuk dengan urusan akhirat. Tapi dunia yang ikut kita, bukan kita yang ikut dunia. Kalau manusia sudah disetir dengan urusan dunia, maka hatinya dan ibadahnya pasti tidak istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dunia yang mengikuti kita, artinya manusia yang menyetir dunianya, bukan dunia yang menyetir manusianya, maka akan hidup dalam keadaan tenang, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa ayat Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin kita semuanya menjadi orang yang kaya, kulo niki saking wedi, tetes yang kaya niku wedi. Kulo amsal ijazah rumian saking guru. Kalau kepingin kaya, kadang di kotaknya tahu-tahu ada uang, kadang di sakunya tahu-tahu ada uang. Bahkan kadang di bawah sejadahnya, di bawah bantal tidurnya, itu kadang tahu-tahu ada uang. Ada amalan ijazah juga dari guru saya. Itu barang siapa yang kepingin kaya mendadak, kulo niki saking wedi kaya. Napa? Karena tiang kaya niku resiko ngeten. Kaya tapi tidak dermawan, besok di akhirat disiksa. Kaya tapi lupa zakat, lupa sedekah, besok di akhirat disiksa. Kaya ahli sedekah, dermawan, pokoknya loman lah kehidupannya. Jadi dengan kekayaannya itu loman, ditakdir masuk surga paling akhir, karena banyak yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya, dia kaya, uangnya banyak, hartanya banyak, dipergunakan untuk perjuangan Islam, dipergunakan untuk hal-hal membantu orang yang membutuhkan, diberikan cuma-cuma, tapi ditakdir masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk surga kari-kari. Sing saya ini mlebet swarga, tirasi Rasulullah dalam hadisnya itu kalbarkil khatib, sebagaimana petir menyambar, plus tahu-tahu ada di dalam surga. Nah kalau kaya ditakdir masuk surga, itu masuk surganya kari-kari. Padahal sehari di akhirat itu, kata Rasulullah SAW, sama dengan 10 tahun di dunia. Satu hari di akhirat lamanya sama dengan 10 tahun di dunia. Lah panjenengan misalkan sedoyo nih, jamaah majelis taklim di waktu pagi kuliah subuh ini, Masjid Nurul Huda ini ditakdir masuk surga. Panjenengan seumpamanya ditakdir oleh Allah masuk surga, seumpamanya. Kepingin cepat napa kepingin lambat? Sami-sami mlebet swarga. Kepingin cepat. Makanya kula boten purun sugih, boten purun kaya, walaupun punya amalan, tapi
tapi boten kula amalaken keranten wedi ditakdir masuk swarga, mlebet swarga kali Gusti Allah ditakdir mlebet swarga, tapi mlebet swarga kari-kari. Napa amalane? Baca kul huwallahu ahad. Amalannya seperti itu. Baca kul huwallahu ahad. Berapa jumlahnya? Setiap hari dalam satu kali duduk. Setiap hari dalam satu kali duduk membaca sejumlah 4.404. Nggak sanggup silahkan diamalkan. Kaya gimana? Nggak usah bekerja, kadang di kota aja tahu-tahu ada uang. Cuma satu syaratnya, butuh istiqomah. Satu kali duduk, misalnya ngeten kados kula lungguh. Ya Allah, dengan barokahnya baca surat Al-Ikhlas, kabulkan semua hajat saya ya Allah dengan pertolonganmu dan dengan syafaatnya Nabimu Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Dah baca Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, sampai hitungan 4.444. Lek sanggup silahkan diamalkan. Ada dalam ini keutamaan baca surat Ikhlas, di kitab ini ada, di paling belakang sendiri ada 4.444. silahkan diamalkan. Kalau kepingin kah? Kaya, hajatnya dikabulkan oleh Gusti Allah. Lek amalan kulon ku mau sing enteng-enteng mawon. Sholawat 100 dan mawon cukup. Mau sholawat dalailul khairat hatam setiap hari cukup, karena dengan sholawat semua masalah dimudahkan oleh Gusti Allah. Istighfar setiap hari 1000. Kalau tidak bisa 1000, 100 anjurannya Rasulullah. Barang siapa yang membaca istighfar 100 kali di setiap hari, maka dosa-dosanya setiap hari diampuni oleh Gusti Allah. 100, nggak usah banyak-banyak, penting istiqomah. Perintahnya Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah, memohonlah kamu kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Catatannya dari Rasulullah, silahkan kamu memohon kepada Allah, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah adwamuha. Nopo? Istiqomahnya. Jadi caranya doa dikabulkan oleh Allah, wa antum muqinun, kata Rasulullah, kamu harus yakin dengan permohonan kamu. Misalkan kula kali panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun mobil ya Allah. Bulan Ramadan niki kula badhe mudik, bisakah saya bisa beli mobil ya Allah? Misalkan istiqomah, setiap selesai sholat subuh istiqomah, wiridan dhateng Gusti Allah. Badhe yakin diparingi saged tumbas mobil. Mangki panjenengan bingung dengan mobilnya, akhirnya biasa sholat jamaah subuhnya gak jamaah, sholat tapi tidak jamaah. Ini kudu sing boten nyelametaken. Kenapa? Karena kita disetir oleh dunia, bingung kagungan mobil, salah pinggir mergi, engko jangan-jangan ditemper wong, jangan-jangan ban hilang, jangan-jangan mobil berat, jangan-jangan hari boten tilem melekan wancine sholat subuh kerinan tipolosor dunyo nggih mboten angsal. Jelas Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang seperti itu hatinya tidak akan pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan kata Nabi Muhammad SAW, dengan membaca Al-Qur'an, cukup Al-Qur'an itu diamalkan oleh manusia, oleh umatku, kata Rasulullah SAW, maka dengan Al-Quran fa insyaallah orang tersebut, umatku yang saya sebutkan itu, akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan ulama, Al-Quran kalamullah, Al-Quran kitabullah, huwa ya'ti bil huda lil muttaqin. Quran itu adalah kalam Allah yang suci, firman Allah yang suci, dawuhipun Gusti Allah yang suci. Al-Quran kitabullah, Quran itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa ya'ti bil huda lil muttaqin. Quran itu bisa mendatangkan petunjuk, Quran itu bisa mendatangkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala lil muttaqin, untuk menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga disiapkan oleh Allah pahalanya orang yang bertakwa. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surga yang selebar langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, disiapaken dhateng tiang-tiang ingkang sami-sami takwa dhateng Gusti Allah. Jadi kalau kita sudah baca Al-Quran, setiap hari istiqomah baca Al-Quran, pasti orang tersebut takwa kepada Allah. Kalau sudah takwa kepada Allah,
akan dilindungi orang tersebut di dalam dunianya, dan di akhiratnya akan disiapkan oleh Allah surga untuk orang yang takwa tersebut. Nah, jadi enak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Umur pendek, tapi setiap amalan baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu umatnya ratusan tahun. Nabi Nuh itu umurnya Nabi Nuh itu ada yang mengatakan 400 tahun. Wakil ada yang mengatakan 600 tahun. Umatnya juga seperti itu. Nabi Nuh besar umatnya Nabi Nuh gitu. Dibanding dengan umatnya Nabi Muhammad lek ngatik sebelah umatnya Nabi Nuh. Sak bangkeane iki lho. Dukur-dukur kuat. Itu umatnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh dakwah selama 150 tahun. Nyampe akan iman dengan kerasulannya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Nuh niku selama beliau berdakwah 150 tahun, beliau cuma dapat umat sejumlah 60 orang. 150 tahun, tapi yang iman kepada Allah, yang iman kepada Nabi Nuh, yang percaya atas apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, itu cuma 150 tahun, itu cuma mendapat 80 orang. Nabi Muhammad berapa tahun dakwahnya? Diangkat menjadi Nabi Muhammad usia berapa? 40 tahun. Usianya Nabi Muhammad 63. Berarti Nabi Muhammad dakwah 63, umurnya 63, diangkat menjadi Nabi 40 tahun, dakwahnya cuma 23 tahun bisa mengislamkan seluruh umat di atas muka bumi ini, baik di dunia ataupun di akhirat, baik di langit ataupun di bumi. Malaikat iman, manusia iman, walaupun imannya tidak full kepada Nabi Muhammad, mengatakan iman tapi tidak sholat. Wonten kada sholat ini erioyoto. Idul Adha kalian Idul Fitri sholat karena duit kelambi anyar. Idul Adha sholat karena kati oleh daging kurban. Akhirnya sholat. Cuma ya Islam pernah membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pernah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya tetap masuk surga, tapi disiksa dulu. Masuk surga dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kak salat sampai mati. Ya tetap akhirnya masuk surga karena Islamnya itu tadi, tapi disiksa dulu di akhirat. Itu kok pinten tahun siksaannya wong mboten nate salat. Itu keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, barang siapa dari umatku mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah yang pertama itu tadi, li'annal hasanati mujtami'atun, sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan mujtami'atun itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus watta'atu maqbulatun, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah taat 11 bulan, mulai dari bulan Syawal sampai ketemu bulan Sya'ban, tidak pernah taat, boten nanti salat, boten nanti ngaji, tapi lek bulan Ramadan mempeng taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosane sing 11 bulan yang tidak pernah diisi dengan kebaikan kepada Allah, karena dia niat dengan menghormat bulan Ramadan, dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dengan berniat taubat dari semua kesalahan dan dosanya di hadapan Allah, maka dosa-dosanya di bulan Ramadan semuanya dibersihkan dan diampuni oleh Gusti Allah. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah SAW. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki, perbuatannya niku boten-boten saya ini. Setiap pekerjaannya itu tidak ada kebaikannya. Setiap hari minum, kalau tidak minum judi, kalau tidak judi zina, kalau tidak zina membunuh. Itu perbuatannya di zaman dulu, di zaman jahiliyah. Jadi ada seorang laki-laki yang di dalam kehidupannya tidak ada kebaikan, amalan-amalan yang dikerjakannya kecuali di bulan Ramadan. Jadi setiap ketemu bulan Ramadan, semua teman-temannya heran.
beli sarung baru orang tersebut, beli baju baru, beli sajadah yang baru, beli sorban kopiah yang baru, sorban yang baru. Ditanya oleh temannya, "Lapo apa ngono-ngono kok tuku sarung barang? Kok tuku kelambi anyar barang? Tuku sorban, tuku kopiah anyar. Gaya apa? Iki ganti Ramadan. Aku kate mentaubati dosa-dosaku nang Gusti Allah. Wis aku prai Ramadan iki, gak judi, gak mencuri, gak zina, gak minum khamr. Pokoknya aku prai niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya sebelum hari raya kurang 3 hari orang tersebut meninggal. Orang tersebut meninggal. Seluruh orang kampung yang tinggal dengan orang itu mimpi semuanya. Mimpi bahwa orang itu di dalam kubur itu dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mimpinya orang yang jahat tersebut itu dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disiksa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang ulama bertanya kepada orang tersebut, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah kerjakan untukmu? Kok awakmu tiap anu bi Gusti Allah? Kok awakmu ganteng, kopiahan, sorbanan, jubahan, ana dilebeti kuburan. Terus dia menjelaskan, "Saya dibuat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bihurmati Ramadan. Karena saya menghormat bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan." Tapi enggak usah ditiru ini. Ini kehendaknya Gusti Allah. Misalnya yang lewat cari misalnya ini Ramadan 11 bulan jahat. Ramadan tobat. Lah sakniki kalau ditiru kita tetap disiksa oleh Gusti Allah. Lah niku pilihannya Gusti Allah. Jadi setiap bulan Ramadan orang yang jahat tersebut itu selalu berpenampilan baik, bajunya bagus, kopiahnya bagus, sejadahnya juga bagus, apa yang ia bawa di dalam sholatnya itu betul-betul bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan suci. Lalu ia betul-betul bertaubat kepada Allah, tidak pulang-pulang dari masjid, tidak pulang-pulang dari tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mentaubati semua dosa-dosanya. Jadi waktu ia meninggal, seluruh orang kampung yang satu kampung dengan dirinya, orang yang jahat tersebut, semuanya bermimpi bahwa orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya oleh salah satu ulama, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah kerjakan kepadamu? Bihurmati Ramadan. Allah membuat saya seperti ini di dalam kubur karena saya menghormat dengan datangnya bulan Ramadan, dengan saya mentaubati semua dosa-dosa saya di bulan Ramadan. Jadi kita dengan bulan Ramadan, mumpung kita masih ada sisa-sisa bulan Ramadan ini, insya Allah kurang 6 hari lagi kita akan menjumpai Idul Fitri. Kurang 6 hari lagi kita akan menjumpai Idul Fitri. Mumpung masih ada sisa di bulan Ramadan, kita banyak bertobat kepada Allah dan pergunakan sisa daripada bulan Ramadan ini untuk selalu dekat kepada Gusti Allah. Wa ta'atu maqbulatun. Setiap bulan Ramadan ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wad da'awatu mustajabatun." Semua doa di bulan Ramadan mustajabatun, itu adalah mustajabah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu segala panjenengan, kula kali panjenengan mulai awal Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu pasti oleh Allah dikabulkan karena kata Rasulullah, "Wad da'awatu mustajabatun." Semua doa di bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sampun donga mulai awal rumiyin. Sampun nggih? Sampun donga sedaya. Donga jamaah apa donga kiambak? Donga jamaah. Sing sae niku donga kiambak. Lek dalu boten nate tilem. Di bulan Ramadan kata mau istighfar, kata mau Quran, kata mau sholawat. Sampun istiqomah ngoten nggih. Nggih, lek dereng istiqomah tahun ngajeng. Mugi-mugi panjang umur. Niki kan pun akhir. Kalau jelasaken niki pun akhir. Tinggal 5 hari lagi kita. Tapi dengan 5 hari ini pergunakan semuanya, dengan waktu Ramadan yang 5 hari ini pergunakan semuanya kita memohon kepada Allah. Jadi janjinya Rasulullah, "Wad da'awatu mustajabatun." Semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak pernah berkata kecuali perkataan tersebut itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata, perkataannya yang keluar dari
lisan mulia beliau itu bukan dari nafsunya, kecuali itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahun ini kita baru tahu dengan hadis ini, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, kita baru tahu dengan hadis yang saya baca yang itu disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan tahun depan kita panjang umur dan kita dari awal Ramadan kita bisa full berdoa kepada Gusti Allah. Doa di bulan Ramadan itu dikabulkan. Terus yang keempat, kata Rasulullah SAW, wadzunubu maufuratun, semua dosa-dosa ataupun kesalahan maufuratun di bulan Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat. Ini ulama muhaddisin memberikan pengecualian, dosa-dosanya siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa-dosanya yang di dalam bulan Ramadan orang-orang tersebut selalu taat kepada Gusti Allah. Salat 5 waktunya dijaga, puasanya dijaga, terus akhlaknya dijaga, apalagi imannya dijaga di hadapan Allah, maka semua dosa-dosanya apabila masuk bulan Ramadan, kesalahannya yang telah lalu itu diampuni oleh Gusti Allah. Wadzunubu maghfuratun, kata Rasulullah SAW. Terus yang kelima, kata Rasulullah SAW, wal jannatu mustaqatun lahum. Yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah SAW, wal jannatu mustaqatun lahum. Surganya Allah Subhanahu wa taala selalu merindukan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wal jannatu mustaqatun. Kulo kali panjenengan sedaya niku dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya satu, taat. Lek boten taat, Ramadan boten poso. Ramadan buka warung. Sing boten buka warung, Ramadan marung. Mek ketok sikil tok, ambil sandale. Ya enggak dirindukan oleh surganya Allah. Tidak pernah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu selain tentu yang melepet datang bulan Ramadan, terus di dalam bulan Ramadan dianya tidak berpuasa kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa bulan Ramadan, tapi dia melanggar, ingkar terhadap perintahnya Gusti Allah, maka bumi yang ia injak setiap hari, bahkan pakaian yang ia pakai setiap hari, itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu selamanya dilaknat oleh Gusti Allah. Itu tentu yang melepet datang bulan Ramadan, terus di dalamnya bulan Ramadan orang tersebut tidak berpuasa, tidak sholat, ingkar terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bumi yang ia injak setiap hari itu, bahkan sandalnya, pakaiannya, sarungnya, celananya, bajunya yang ia pakai setiap hari itu akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dipakai oleh orang-orang yang ingkar terhadap perintahmu ya Allah. Ya Allah, saya dipakai oleh orang-orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan kepadamu ya Allah, maka saya memohon kepadamu, tirosi kelambini, tirosi sandali, tirosi celononi, tirosi lemai sing diinjak setiap hari, maka saya memohon kepadamu ya Allah, laknatlah orang ini ya Allah ila yaumil kiamah, laknatlah orang ini ila yaumil qiyamah ya Allah, karena orang ini adalah orang yang ingkar terhadap perintahmu ya Allah. Pun bulan Ramadan tiang niki boten siam datang panjenengan ya Allah, maka laknatlah ia ila yaumil kiamah. Jadi buminya itu memohon kepada Allah untuk dirinya celaka di dunia ataupun celaka di akhirat. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi orang yang taat kepada Allah di bulan Ramadan, mustaqatun lahum, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah Subhanahu wa taala merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Wa hafizul lisan, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah hafizul lisan, orang-orang yang menjaga perkataan. Itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimina fi Ramadan, yang ketiga orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaimina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir
yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang sering membantu makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, orang-orang yang kelaparan sering dibantu. Itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan wa mut'imil ji'an ini, pada saat ini sudah masuk di Ramadan 10 yang terakhir, maka panjenengan mempunyai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat wajib ataupun sedekah wajib dan sedekah sunnah. Zakat yang wajib, sedekah yang wajib, berapa kilo yang harus dikeluarkan berupa makanan pokok baik padi, beras ataupun jagung, sejumlah 2 kilo 6 on. Itu minimal. Sejumlah 2 kilo 6 on itu namanya zakat fitrah. Dicangkepi jadi 3 kilo. Yang 2 kilo 6 on itu yang wajib, yang 4 onnya itu menjadi sedekah sunnah. Itu namanya sedekatun tatawwu'un. Sedekah sunnah. Itu yang bisa diharapkan oleh kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi sedekah wajib bagi orang yang mampu. Terus zakat itu dikeluarkan kepada orang-orang yang betul-betul menerima zakat. Siapa? Di Al-Qur'an dalam surat At-Taubah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 golongan. Yang pertama itu adalah orang fakir. Siapa orang fakir? Orang fakir itu kategorinya seperti ini. Nyambut damel sakniki didamel maem kangge mben niku fakir. Bekerjanya 2 hari yang lalu, dinikmati hari ini, itu namanya fakir. Kalau ukuran orang sekarang, rumah semuanya bagus, tingkat. Ada orang yang di kampung itu tidak punya rumah tingkat, rumahnya gedek, niku namanya fakir. Kalau ukuran dari kendaraan, semuanya punya mobil, semuanya punya motor, orang itu sepeda pancal tidak punya, itu namanya fakir. Maka itu berhak untuk menerima zakat. Berikan kepada orang itu. Karena itu termasuk golongan yang dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran, mustahik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Siapa orang miskin? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang miskin bekerja sekarang dimakan untuk besok, ataupun bekerja kemarin dimakan untuk hari ini. Kalau fakir bekerja 2 hari yang lalu dimakan hari ini. Kalau miskin bekerja kemarin dimakan untuk hari ini. Itu namanya miskin. Kalau diukur dari rumah, orang itu punya rumah tingkat, tetangganya punya rumah tingkat, semuanya lengkap dengan perabotan. Orang tersebut juga rumahnya dari batu bata, tapi tidak tingkat perabotan nggih. Boten wonten. Niku miskin. Kalau diukur dengan kendaraan, tetangganya punya mobil, tetangganya punya motor bagus, dia hanya punya motor sepeda pancal. Itu namanya miskin, dan dia berhak menerima zakat. Fakir miskin. Terus lagi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha. Orang yang mengumpulkan zakat. Siapa orang yang mengumpulkan zakat? Adalah amil, orang yang mengumpulkan zakat, yang itu punya SK dari pemerintah, punya kepercayaan dari penduduk setempat. Katakan di dalam satu RT ataupun RW, dia dipercaya untuk mengumpulkan zakat, dan dia diberikan surat kuasa menurut pemerintah. Dia berhak menerima zakat, lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak, fakir miskin. Contoh biasanya di Masjid Nurul Huda mengadakan pengumpulan zakat. Itu boleh dikumpulkan di masjid sini, dijadikan satu, ada yang menerima, ada yang mendoakan, ada yang membimbing doanya, membimbing niatnya kepada orang-orang yang zakat, gitu. Dikumpulkan, setelah itu malam hari raya dibagikan, didistribusikan. Itu boleh. Itu namanya amil, orang yang mengumpulkan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mu'allafati qulubuhum, orang yang baru disadarkan hatinya, orang yang baru disadarkan fikirannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Itu adalah muallaf, orang yang baru masuk Islam. Boleh menerima zakat.
Orang yang baru masuk Islam itu boleh menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang berikutnya adalah ar-riqab. Siapa ar-riqab? Budak. Kalau bahasa sekarang pembantu. Kalau dulu budak di Mekah itu budak, di Madinah itu bahasanya budak, riqab. Terus kalau sekarang bahasanya riqab itu adalah pembantu. Tapi kalau pembantu rumahnya besar, tingkat, punya mobil, punya motor, itu nggak usah. Itu berarti cuma profesinya menjadi pembantu, tapi ia tidak berhak menerima zakat, kaya. Jadi maksud ar-riqab itu adalah pembantu yang memang betul-betul dianya tidak punya harta, dianya punya harta pas-pasan. Itu ar-riqab. Wal gharimin. Yang berikutnya yang berhak menerima zakat, al-gharimin, orang yang bangkrut, punya usaha tapi bangkrut. Dikala itu bangkrut, katakan punya usaha tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin punya usaha, tapi pas bulan Ramadan ini bangkrut, maka dia juga boleh diberi zakat, karena itu adalah mustahik. Al-gharimin itu Quran yang memerintahkan, itu Gusti Allah yang memerintahkan. Wa fi sabilillah. Yang berikutnya adalah orang yang berjuang di dalam jalannya Gusti Allah. Siapa orang yang berjuang di jalannya Gusti Allah? Katus ustad, tapi ustad yang tidak punya apa-apa. Ustad gabungan mobil gitu, bukan usah. Orang yang berjuang di jalannya Gusti Allah. Termasuk orang yang berjuang di jalannya Gusti Allah, takmir masjid, pengurus masjid, ataupun pengurus majelis taklim, ketua tahlil, tapi betul-betul tidak punya. Kalau ketua tahlil punya mobil Kijang Innova, nggak usah. Kalau ketua majelis taklim punya Avanza, nggak usah, karena dia tidak berhak menerima zakat. Takmir masjid punya mobil 4 misalnya, punya angkot 5, nggak usah. Berikan kepada orang yang lain, karena itu tidak berhak. Berikan kepada ustadz yang memang betul tidak punya apa-apa. Cuma ustadz ngajar ngalor ngedul ngetan ngulon, betul sepeda ontel, badan kagungan sepeda motor, itu berilah zakat orang itu, karena dia berhak menerima zakat. Termasuk daripada fisabilillah, orang yang berjuang di dalam agamanya Gusti Allah. Wabnus sabil. Yang berikutnya itu adalah ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Orang yang terlantar di dalam perjalanan, bingung di dalam perjalanan, tapi ada batasannya. Perjalanannya tersebut adalah perjalanan yang bukan perjalanan maksiat, perjalanan yang tidak mengandung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh dikasih zakat itu adalah ibnu sabil, orang yang terlantar di perjalanan tapi perjalanannya mengandung ibadah kepada Allah, seperti badi silaturahim datang Jakarta, badi silaturahim datang Surabaya, badi silaturahim datang Malang, cuma dia terlantar kehabisan ongkos, maka orang itu juga boleh dikasih zakat. Ini 8 golongan itu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima zakat. Selain itu tidak diperbolehkan menerima zakat. Makanya zakat itu tidak boleh dikorupsi. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada saudaranya. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tuanya. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada tetangganya yang kaya. Jadi betul-betul 8 golongan yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa ibnis sabili wa fi sabilillah. Itu 8 golongan. Gitu. Orang yang bangkrut punya hutang, yang tidak punya apa-apa itu berhak menerima zakat. Mudah-mudahan kita sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya, sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada hadisnya Rasulullah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dibahagiakan oleh Allah di dunia, di akhirat juga dibahagiakan oleh Allah. Akhirnya kita diselamatkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surga bersama-sama bersama rahmat dan ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا، ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين، وتمم تقصيرنا يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.